Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Aditya Faturrahman. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelas TI 20G, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan operasional riset dengan metode grafik. Pertama, contoh soal ya. PT Dimensi adalah sebuah perusahaan produsen meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan pemolesan. Fungsi proses perakitan memiliki 60 jam kerja dan fungsi proses pemolesan memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, dibutuhkan masing-masing 4 jam dan 2 jam untuk perakitan dan pemolesan. Sedangkan satu kursi membutuhkan masing-masing 2 jam dan 4 jam untuk perakitan dan pemolesan. Laba untuk setiap meja adalah $8 dan tiap kursi $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba yang maksimal. Penyelesaian. Waktu yang dibutuhkan untuk satu unit produk per jam. Perakitan 4 meja dan pemolesan 3 meja memakan waktu 60 jam dengan laba $8. Dan untuk kursi, perakitan 2 kursi dan 4 kursi dalam pemolesan memakan waktu 48 jam dengan laba $6. Formulasi persoalan. Misalkan X sama dengan jumlah meja yang dibuat, Y sama dengan jumlah kursi yang dibuat, dan Z sama dengan jumlah kontribusi laba seluruh meja dan kursi. Maksimum laba Z sama dengan 8X plus 6Y dikurangi fungsi tujuan dengan batasan 4X plus 2Y kurang dari 60 fungsi batas proses perakitan, dan 2X plus 4Y kurang dari 48 adalah fungsi batasan proses pemolesan X, Y sama dengan 0. Perakitan 4X plus 2Y sama dengan 60. X sama dengan 0 kurang dari 40 kurung buka 0 kurung tutup plus 2Y sama dengan 60 plus 0 plus 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60, Y sama dengan 60 per 2. Jadi Y adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30. Dan 4X plus 2Y sama dengan 60, Y sama dengan 0 adalah 4X plus 2Y sama dengan 60. 4X sama dengan 60, 4X adalah 60 dibagi 4, jadi X sama dengan 15, hasil dari 60 dibagi 4 tersebut. Sedangkan untuk pemolesan, 2X plus 4Y sama dengan 48. X sama dengan 0 bagi 2 plus 4Y sama dengan 48. Jadi 0 plus 4Y sama dengan 48. 4Y adalah 48, Y sama dengan 48 dibagi 4, jadi hasil dari Y adalah 12. 2X plus 4Y sama dengan 48Y sama dengan 0. 2X plus 0 sama dengan 48. 2X 48 adalah X sama dengan 48 dibagi 2, jadi hasilnya adalah 24. Hasil dari 48 dibagi 2. Di sini ada grafik dari metode yang kita gunakan ya. Diperoleh titik A 0,0, titik E 0,12, titik C 15,0, dan yang harus kita cari adalah titik D. Penyelesaian. 4X plus 2Y sama dengan 60. X pangkat 2. 8X plus 4Y sama dengan 120. 2X plus 4Y sama dengan 48. X pangkat 1
2x plus 4y adalah 48. 6x sama dengan 72. Lalu x adalah 72 dibagi 6 yang hasilnya adalah 12. Dan substitusi x sama dengan 12. 2x plus 4y sama dengan 48. 2x 12 plus 4y adalah 48. 24 plus 4y sama dengan 48. 4y sama dengan 48 dikurangi 24 yang hasilnya adalah 24. Jadi y adalah 24 dibagi 6 yang hasilnya 6. Dan menghasilkan titik D adalah 12/6 dari penyelesaian dan substitusi tersebut. Kita lanjut ke operasional riset menggunakan metode simplex. Contoh soal, PT Unilever bermaksud membuat dua jenis sabun, yakni sabun bubuk dan sabun batang. Untuk itu dibutuhkan dua macam zat kimia, yakni A dan B. Jumlah zat kimia yang tersedia adalah A sama dengan 200 kg dan B adalah 360 kg. Untuk membuat 1 kg sabun bubuk diperlukan 2 kg A dan 6 kg B. Untuk membuat 1 kg sabun batang diperlukan 5 kg A dan 3 kg B. Bila keuntungan yang akan diperoleh untuk setiap membuat 1 kg sabun bubuk adalah $3, sedangkan setiap 1 kg sabun batang adalah $2. Berapa kilogram jumlah sabun bubuk dan sabun batang yang sebaiknya dibuat? Oke. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Pembatasan 2x1 plus 5x2 sama dengan 200. 6x1 plus 3x2 sama dengan 360. Persamaan tujuan Z dikurangi 3x1 dikurangi 2x2 sama dengan 0 baris 0. Persamaan kendala 2x1 plus 5x2 ditambah A1 sama dengan 200 baris 1. 6x1 ditambah 3x2 ditambah A2 sama dengan 360 baris 2 untuk mengarahkan artifisial variabel menjadi 0. Suatu biaya yang besar ditempatkan pada A1, A2, dan A3 sehingga fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 3x1 dikurangi 2x2 ditambah MA1 ditambah MA2. Berdasarkan tabel di atas, kita ketahui bahwa semua BFS belum optimal. Hal ini dikarenakan belum seluruhnya NBV mempunyai koefisien yang berharga positif. Oleh karena itu, untuk X2 terpilih sebagai entry variable karena X2 memiliki nilai koefisien negatif dan A1 menjadi living variable. Dan yang akan menjadi pivot adalah baris 1 karena memiliki rasio paling kecil. Langkah-langkah ERO. Iterasi pertama. ERO1 menjadikan nilai koefisien X2 berharga 1 pada baris 1, 0,4x1 ditambah X2 plus 0,2A1 sama dengan 40. ERO2 menjadikan nilai koefisien X2 berharga 0 pada baris 0, Z sama dengan 3,8x1 ditambah M dikurangi 0,4 A1 ditambah MA2 dikurangi 80. ERO3 menjadikan nilai koefisien X2 berharga 0 pada baris 2, 4,8x1 dikurangi 0,6 A1 ditambah A2 sama dengan 240. Konversi bentuk standar iterasi pertama adalah Z sama dengan 3,8x1 ditambah M dikurangi 0,4 A1 ditambah M2 MA2 dikurangi 80. 0,41 ditambah X2 ditambah 0,2 A1 sama dengan 40.
4,8 X1 dikurangi 0,6 A1 ditambah A2 sama dengan 240. Iterasi pertama adalah optimum karena koefisien pada persamaan Z semuanya positif, dengan X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 240, dan Z sama dengan 240N ditambah 80. Sekian dari saya tentang operasional riset menggunakan metode grafik dan operasional riset menggunakan metode simplex. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.